Kompak dan bersahabat bukan hanya sifat yang dimiliki manusia loh. Sobat-sobat Otan juga tak kalah hebat soal ini. Apa? Gak percaya? Oke lah, biar Otan buktikan. Otan akan kasih lihat kepada teman-teman di rumah kalau satwa juga bisa kompak dan bersahabat. Otan akan rangkumkan beberapa kejadian unik mengenai hal ini yang terjadi beberapa waktu lalu. Beneran, Otan gak ngadi-ngadi loh. Ini dia, si otter bernama Yu Tiao dan pawangnya bernama Shen Yanhong. Kalau mau berjumpa mereka, teman-teman bisa datang ke kebun binatang kota Shanghai, negara Tiongkok. Mereka sedang asik beraksi menampilkan beberapa trik kebolehan kepada pengunjung. Tentu saja para pengunjung sangat antusias, termasuk pengunjung yang sedang mengabadikan aksi mereka ini pakai kamera telepon pintarnya ini. Saat sedang asik merekam kebolehan hewan akuatik ini, tiba-tiba saja alat perekam ini jatuh ke air. Yah, jadi tenggelam deh. Padahal kameranya masih menyala alias masih merekam. Untungnya gawai milik pengunjung ini tahan air. Jadi ia masih bisa merekam saat mulai tenggelam. Hingga tiba-tiba sobat Otan si otter datang menyelam dan mengambilnya dari dasar air. Wow, mengejutkan. Kamu hebat banget. Pengunjung yang malang ini tentu saja senang karena telepon pintarnya berhasil selamat dan tidak rusak sama sekali. Syukurlah. Kemampuan hewan yang pandai berenang ini sebenarnya hasil dari latihannya bersama sang pawang. Otter ini telah dilatih untuk memungut sampah yang masuk ke dalam kolam pameran kebun binatang ini. Wah, kermaks kamu sob. Sebenarnya kamu memang mau nolong atau mau sekedar pinjam kameranya untuk selfie sih sob? Teman di rumah pasti gak percaya deh soal ini. Iya, alpaka ternyata bisa diperbantukan untuk menjaga kalkun dari serangan rubah-rubah liar. Di daerah Maidenhead, negara Inggris, pemandangan seperti ini sudah biasa. Alpaka-alpaka ini tentu tidak sedang duduk santuy sambil menonton kumpulan ayam kalkun ini ya. Mereka sengaja ditempatkan oleh paman petani di dalam kandang berisikan ayam-ayam kalkun yang diternakan. Ini memang bukan sembarangan tanpa alasan. Paman petani pasti tahu kalau alpaka tidak akan mengganggu kalkun-kalkun ini. Apalagi kalau sudah dibesarkan bersamaan dalam peternakan seperti ini. Mereka tentu jadi makin akrab. Tapi lain halnya jika datang rubah-rubah. Rubah memang kerap mengganggu dan memangsa kalkun-kalkun milik paman petani. Eits, tapi tenang saja. Si alpaka ini punya sikap waspada kalau ada orang. Maksud Otan, hewan asing masuk ke kandang. Bisa-bisa rubah-rubah ini diserangnya. Atau minimal diusir dari kandang deh. Wih, galak juga ya mamalia dari benua Amerika ini. Kalau ini, kalian pasti gak bakalan nyangka deh. Seekor rusa liar di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat terlihat malu-malu saat seorang lelaki coba memberinya makan. Perlahan tapi pasti, si rusa datang mendekat dan mulai membaui tangan pria tersebut. Akhirnya si rusa mau juga memakannya. Ini dia. Tak diduga dan tak dinyana, saat sudah selesai makan, si rusa melakukan tos alias salam tepuk kepada paman baik hati ini. Kelihatan seolah-olah si rusa berterima kasih pada si paman dan melakukan tos kan? Jadi kesannya kompak bersahabat gitu deh dengan si paman. Padahal seperti yang Otan sudah sebut tadi, ini kan rusa liar. Jadi kayak akrab banget seperti hewan peliharaan. Waktu santai begini, paling enak ajak peliharaan kita jalan-jalan, teman.
Itu ada Kak Eci sama Oreo tuh lagi jalan-jalan. Hai Kak, hai Oreo. Kalian pada mau kemana nih? Itu siapa ya? Kok mencurigakan banget sih? Otan jadi takut. Cepet. Oreo, kejar! Wah, Oreo ternyata langsung mengejar maling tadi, teman. Hanya dengan satu gigitan, sasaran langsung jatuh tidak berdaya. Sobat Otan ini memang terkenal setia terhadap pemiliknya, teman. Gak heran deh kalau tadi ia berusaha keras untuk menyelamatkan tas Kak Eci. Good job, Sob. You are hero. Teman, rahang Sobat Otan ini terkenal sangat kuat. Saat menggigit, rahang Sobat Otan ini tidak mengunci, tapi terus menekan. Bull Terrier juga tidak akan melepaskan gigitannya sebelum ada perintah dari pemiliknya. Serem. Siapa yang sudah pernah lihat Sobat Otan ini sebelumnya? Tunjuk tangan. Sobat Otan ini adalah anjing jenis Bull Terrier, teman. Anjing ini populer pada abad ke-19 di Inggris. Bull Terrier sendiri merupakan hasil persilangan antara Bulldog dengan White English Terrier. Jika diperhatikan, tubuh Sobat Otan ini kekar dan berotot. Di negaranya, anjing ini dimanfaatkan tenaganya sebagai anjing gembala dan penjaga. Walau anjing ini terkenal dengan gigitannya, bukan berarti Sobat Otan ini tidak bisa dipelihara, teman. Lihat deh Kak Eci dan Oreo, mereka bisa kok akrab layaknya sahabat. Hal ini bisa terjadi karena Bull Terrier merupakan anjing yang sangat setia terhadap pemiliknya, teman. Tak hanya itu, ia juga bisa akrab dengan orang sekitarnya loh. Bermain bersama Bull Terrier harus sering dilakukan agar kedekatan antar keduanya tetap terjaga. Duh, bikin iri aja sih kalian. Otan ikut main juga dong. Boleh ya? Ya. Sob, kalian mau kemana lagi sih? Awas, nanti ada copet lagi loh. Nggak ketemu copet, malah ketemu anjing yang galak. Awas Kak Eci, jangan dekat-dekat. Sepertinya Oreo mau diserang. Otan harus bertindak nih, sebelum keduanya sama-sama tidak bisa dikendalikan. Loh, kok si Oreo malah santuy sih? Padahal udah digonggongin terus. Teman, Bull Terrier memiliki karakter yang tenang saat dihadapkan dengan anjing yang lebih besar. Sobat Otan ini baru akan menyerang jika diberi perintah. Jadi jangan coba macam-macam ya Kakak Eci kalau mau tetap selamat. Keunggulan lain Bull Terrier dibanding anjing lain adalah lompatannya, teman. Untuk membuktikan kelihayan dalam melompat, sekarang Otan dibantu Kak Eci mau melakukan percobaan nih. Tantangan pertama adalah melompati 3 gawang sekaligus. Ayo Sob, buktikan kehebatan kamu. Luar biasa. Sekarang kita tambahkan menjadi 5 gawang. Ayo, kalau mau menyerah sekarang bisa kok Sob. Apa? Itu beneran kamu yang lakukan Sob? Keren. Teman, Bull Terrier punya kaki belakang yang kuat. Saat melompat,
Kaki belakang Sobat Otan ini bergerak seperti pegas. Sebenarnya kamu kanguru atau anjing sih, Sob? Kalau English Bull Terrier dapat melompat dengan jauh, saudaranya, si American Pitbull, dapat melompat tinggi, teman. Tantangan untuk si American Pitbull kali ini adalah meraih bola dengan teknik springboard. Sekarang kita ukur ketinggiannya dulu yuk. Dan tinggi bola ini adalah 1,9 meter. Wih, tinggi juga ya. Sudah siap, Sob? Loncat! Wih, keren banget kamu, Sob. Udah kayak pemain basket profesional aja. Hanya dengan mengambil ancang-ancang 3 meter, Pitbull sudah bisa mengenai bola tepat sasaran. American Pitbull memang suka sekali dengan objek yang mudah untuk digigit, teman. Kekuatan gigitannya juga sudah tidak diragukan lagi. Ya, mirip-mirip seperti English Bull Terrier lah. Keren banget deh kalian berdua. Otan jadi ngefans. Wih, banyak banget tuh rintangannya. Sebentar, coba Otan hitung. 1, 2, ya ampun, total ada 14 rintangan. Tapi rintangan sebanyak ini untuk siapa ya? Ngelihatnya aja Otan sudah sesak. Loh, itu kok ada si Oreo sama Kak Eci? Jangan-jangan... Ternyata tantangan ini untuk si Bull Terrier, teman. Keren! Dengan arahan Kak Eci, satu persatu rintangan dilalui dengan mulus oleh Oreo. Oh iya teman, Sobat Otan ini punya tenaga yang sangat luar biasa. Ia sangat menyukai berbagai olah tubuh untuk menyalurkan tenaganya. Salah satu yang sering dilatih adalah bermain agility, alias ketangkasan. Satu kata buat kamu dari Otan, Sob. Sempurna. Hai. Kalian datang dari mana? 1, 2, 3, 10. Otan susah ngitungnya. Banyak banget. Mana imut-imut semua. Bikin Otan gemes aja. Oh, Otan tahu. Ini kan burung puyuh. Tepatnya anak-anak burung puyuh. Mereka baru saja menetas. Para peternak burung puyuh sih biasa menyebut mereka dengan sebutan DOQ alias DOQ. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari disebut. Mama ini sedang melakukan pemilihan DOQ alias anakan puyuh. Hal yang pertama dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan bila berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Otan mau ajak teman-teman melihat kembali ke urutan awal penetasan. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan bagaimana telur-telur ini ditetaskan. Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan.
Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Kalau soal memilih telur yang cukup berat sih, mama-mama ini jagonya. Cukup pakai tangan kosong saja untuk menimbangnya. Mereka sudah hafal di luar kepala. Kermaks alias keren maksimal. Telur yang baik biasanya bentuknya bulat lonjong dan harus mempunyai totol atau corak. Menurut para peternak, jika telurnya polos dan pucat, itu tandanya telur tidak baik dan berpenyakit. Telur-telur ini kemudian akan dierami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya, telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna. Yeay! Jadi seperti inilah perjalanan si puyuh dari mulai masih telur hingga menetas. Boleh dibilang mereka lahir hampir berbarengan di tempat ini. Hampir sekitar 30.000 anak puyuh yang tanggal lahirnya sama. Wah, tahun depan jangan lupa kalian semua traktir rotan pas ulang tahun ya. Anak-anak puyuh ini siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia untuk dibesarkan dan dikembangbiakan. Tapi jangan lupa untuk divaksin terlebih dahulu. Vaksinasi dilakukan agar puyuh nantinya tumbuh dengan baik dan sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Wih, ada kontes burung nih. Otan gak boleh ketinggalan. Ayo sob, keluarkan kicauan merdumu. Sebentar, ini kan bukan burung kicau. Mereka kan burung puyuh. Idih, suara kamu kan gak bagus. Kok dilombakan? Ternyata si puyuh ini jadi primadona di bumi Mataram, teman. Masyarakat Sasak menyebutnya burung kecepret. Itu karena suaranya yang terdengar kecepret, kecepret. Meski suaranya tak semerdu burung kacer, kicauan burung puyuh sering dilombakan di beberapa daerah loh. Selain di Lombok, kontes sejenis juga ada di Pasuruan, Jawa Timur. Gak kalah rame kan dengan yang di Lombok? Seperti lomba burung kicauan pada umumnya, pemilik puyuh berlomba memancing jagoannya untuk mengeluarkan suaranya. Peraturannya, dalam waktu 4 menit, siapa yang paling banyak mengeluarkan kicauannya, dialah pemenangnya. Ayo, tunjukkan suara Masmu sob. Oh iya, puyuh yang digunakan untuk kontes adalah puyuh jantan, teman, karena memiliki suara yang kencang dan mampu bersuara lebih panjang. Ya, sudah habis nih paman waktunya. Saatnya menentukan siapa yang jadi juaranya. Yang belum menang jangan sedih dong. Latih terus burung puyuhnya, biar kontes yang akan datang bisa jadi juara.